Halo anak-anakku kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kembali lagi kita belajar ya, meneruskan materi yang lalu ya. Hari ini kita sambung dengan materi permutasi unsur yang sama, permutasi siklis dan permutasi berulang ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, permutasi unsur yang sama. Ya, rumus permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, yang mana terdapat K unsur yang sama, L unsur yang sama, M unsur yang sama, dan seterusnya. Nah, maka dirumuskan permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, K faktorial, L faktorial, M faktorial ya. Itu untuk permutasi unsur yang sama. Kemudian permutasi siklis atau lingkaran. Ya, susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Nah, rumus permutasi siklis dari N unsur yang berbeda itu adalah rumusnya ya, P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ya, jadi permutasi siklis ini ciri-cirinya itu susunannya berbentuk lingkaran. Seperti duduk melingkar, menyusun manik-manik menjadi kalung, menyusun mutiara warna-warni menjadi gelang atau sebagainya. Nah, ya pokoknya dia berbentuk lingkaran. Ya, kemudian terakhir adalah permutasi berulang, yaitu susunan unsur-unsur yang tetap memperhatikan urutan, tetapi unsurnya boleh diulang. Nah, rumus permutasi dari N unsur yang berbeda, banyak susunan R unsur dari N unsur yang tersedia, itu dirumuskan dengan permutasi P berulang sama dengan N pangkat R ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, contoh 1. Berapa banyak susunan huruf berbeda dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika? Nah, di sini jelas ya. Dalam kata matematika itu ada beberapa huruf yang sama ya. Nah, ini. Kalau kemarin menyusun huruf kata Sunda itu semua hurufnya beda. Nah, di sini ada huruf yang sama. Nah, maka kita menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Ya, matematika itu jumlahnya hurufnya ada 10 ya. Matematika ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Karena dia tidak diminta disusun berapa huruf, maka R-nya juga 10 ya. Nah, kemudian kita cari huruf-huruf yang sama. Pertama M ya, M-nya ada 2 ya. Kemudian A-nya ada 3 ya. Kemudian T-nya ada 2 ya. Nah, saya kira habis ya. Kalau E cuma ada 1. I juga ada 1. K juga ada 1 ya. Nah, habis ya. Yang lebih dari 1 hanya M, A, dan T ya. Nah, kita substitusi aja ke rumus ya. Permutasi 10 ini ya. Ya, 10 faktorial dibagi 10 kurang 10. Ini sebenarnya kalau dia seperti ini 10 dikurang 10 itu boleh diabaikan, boleh tidak ditulis ya biar cepat. Nah, karena M-nya ada 2 berarti 2 faktorial, A-nya ada 3 berarti 3 faktorial, T-nya ada 2 berarti 2 faktorial ya. Jadilah 10 faktorial per 0 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, 0 faktorial itu 1 ya. Terus
kita jabarkan ya sampai 3 faktorial ya, karena di bawahnya paling besar 3 faktorial 10 itu ya. Kemudian 2 faktorial dijabarkan 2 kali 1 2 kali 1 ya. Kemudian 3 faktorial kita coret. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5 kali 9. Kemudian 8 dibagi 2 itu 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi hasilnya 151.200 ya. Jadi banyak susunan yang dibentuk dari kata matematika adalah 151.200 susun ya. Ya, kita lanjut. Ya, contoh 2. 3 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan duduk berbeda yang dapat dibentuk? Ya. Nah, di sini n-nya ada 3 karena 3 orang. Nah, permutasi siklis itu adalah n dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 faktorial 2 faktorial. Ya, jadi 2 kali 1 2. Nah, jadi banyaknya susunan duduk berbeda. 3 orang mengelilingi meja bundar adalah 2 susunan. Ya, tentu kalian bertanya-tanya, kok cuma sedikit ya? Padahal kalau disusun bisa lebih dari 2 susunan ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama ya, kita susun si A, si C, si B ya. Nah, kemudian si B, si A, si C. Ya, ini kemudian ini udah terlihat berbeda ya. Nah, ini juga si C, si B, si A ya. Nah, lihat sudah ada 3 ya. Ternyata ada lagi bisa si A, si B, si C. Nah, ada lagi si B, si C, si A ya. Ini semuanya beda-beda nih susunannya ya. Nah, si C, si A, si B. Nah, habis ya. Nggak ada lagi. Berarti sebenarnya ada 6 ya. Sebenarnya ada 6. Kenapa kok 2? Nah, mari kita lihat searah jarum jam perputaran yang warna kuning itu ya. Itu ACB. Itu sama dia, sama dengan itu ya. Lihat. Nah, searah jarum jam. Lihat dari A-nya. Juga ACB. Ya. Kemudian lihat dari A-nya, ini sama ini juga. Searah jarum jam, lihat putarannya searah jarum jam. ACB. Ya. Atau BAC. Ya, nanti dari B baca ke arah jarum jam juga BAC. Kemudian searah lagi dengan jarum jam juga dari B bacanya BAC. Ya, jadi sama itu susunannya sebenarnya. Jadi ini dari 3 susunan ini tidak ada yang berbeda, dia satu susunan ya. Kalau diputar searah jarum jam urutannya itu sama ya. Ini juga sama A, B, C. Kita lihat ya, sama ini. Kita baca dari A searah jarum jam ya, A, B, C ya. Juga sama yang sebelah sini ya. Nah, ini searah jarum jam A, B, C. Nah, begitu juga kita baca dari C. Searah jarum jam C, A, B. Searah jarum jam C, A, B. Searah jarum jam C, A, B ya. Jadi sama urutannya kalau dilihat searah jarum jam. Nah, jadi 3 susunan itu memang secara terlintas ya, secara secara terlihat secara susunan memang semuanya beda. Nah, cuma kalau kita urutkan berdasarkan arah jarum jam yang diawali dengan huruf yang sama, mereka memiliki urutan yang sama ya. Jadi hanya satu susunan saja itu sebenarnya. Nah, jadi hanya ada 2 susunan yang berbeda ya. Ya, oke. Sekarang kita ketiga ya. Dari huruf-huruf A, B, dan C akan disusun 2 huruf dan huruf boleh berulang. Berapakah susunan huruf yang diperoleh?
Ya, N-nya ada 3, R-nya ada 2. Nah, berarti permutasi berulang itu adalah N pangkat R. Ya, N-nya 3, R-nya 2. Jadi 3 pangkat 2. Itu sama dengan 9. Jadi banyaknya susunan huruf yang disusun 2 huruf dari huruf A, B, dan C adalah 9 susunan. Apa saja itu? Ya, yang pertama yang A, AA, AB, AC. Kemudian BB, BA, BC. Ya, kemudian CC, CA, CB. Nah, itu ya habis ya. Kalau ada yang lain kalian boleh cari ya. Ada 9 ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya tentang permutasi unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Goodbye.